Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ardisin. Di dalam video kali ini kita akan membahas asal muasal nama dari kampung kecil yang bernama Harmendal dan membahas kembali kemarin video yang telah kita buat dan ternyata ada penampakan walaupun di akhir setelah bikin video. Nah, di video ini sudah ada saksi bersejarah. Ada Bang Gipeng, Mas Chandra dan Mas Darman. Nah, kebetulan di sini kita akan tanya dulu kenapa sih ini kampung bisa dinamain sebagai nama Harmendal ya. Kalau di telinga orang tuh kadang aneh aja nama alamat di mana kampung Harmendal. Aneh gitu telinga gitu. Makanya kita mau tahu, saya juga sebenarnya pengen tahu lebih lanjut kenapa bisa dinamain Harmendal. Mungkin dengan Bang Gipeng lebih paham ya dengan Mas Chandra juga. Tafadol. Untuk Bang Gipeng di sini bagaimana Bang? Kira-kira sejarah nama Harmendal ini sendiri terbentuk mungkin dari orang-orang dulu apa memang sudah direbukin udah namanya Harmendal aja nih, nemu kampung nih Harmendal aja udah namanya, atau ada sejarah lainnya Bang? Kalau yang gue tahu sih menurut orang-orang tua dulu gitu ya, istilahnya yang udah terdahulu, orang tua di sepuh sini yang udah almarhum lah istilahnya. Gue pernah dengar kenapa ini disebut kampung Harmendal. Ini dulunya sih katanya sih ada turis Belanda, kalau nggak salah tentara Belanda, kalau nggak salah itu namanya Mr. Armandal. Iya, Mr. Armandal. Nah, makanya mungkin orang-orang kampung sini jadi nyebut kampung ini karena tentara dari Belanda itu namanya Armandal, Mr. Armandal. Ya mungkin sepuh sini dulunya ya begitu. Jadi nyebutnya udah ini kampung Harmendal gitu karena dulunya emang tentara Armandal, tentara Mr. Belanda. Armandal itu Belanda sering-sering lewat sini gitu dulu. Enggak, dia tuh tinggal memang punya rumah di sini atau dia memang cuma singgah punya saudara di sini gitu. Kalau untuk tinggal sih kayaknya enggak ya di sini ya. Dia hanya lewat-lewat aja katanya sih. Iya kayak gitu. Dulu ini berarti ya kan ya masih jalur lewat inilah kalau nggak salah kayaknya buat jalur lewat tentara-tentara apa dulu zaman-zaman perang lah apa mungkin dulu di sini. Tapi udah ada orang asli sini yang tinggal ya di sini. Iya, udah ada. Kan dulu di sini ini juga kan istilahnya masih kayak apa sih hutan, pohon-pohonan, rumah masih jarang, jauh-jauh jaraknya lagi istilahnya kan. Yang saya tahu sih begitu, yang gua tahu. Tapi pernah dengar-dengar juga pernah ada dulu kan karena masih hutan ya, ada juga kebun di belakang tuh suka ada hewan buas juga ya bener. Kayak macan buas gitu yang pernah ditangkap. Mas Chandra mungkin tahu. Macan tutul dulu. Bukan Bang Chandra, bukan macan. Macan tutul dulunya. Nah, kira apa gimana? Enggak sih, cuma liar aja, cuman pas udah perubahan zaman ya mungkin hilang begitu aja. Hilang rumah juga dulu masih jarang. Sekarang ini ceritanya tentang Harmendal. Oh iya. Karena kan belum tahu kan Harmendal awalnya gimana, mungkin sejarah di kampung sebelahnya, kampung Lembur, kampung Makassar, kan pasti masing-masing ada nama itu kenapa dibikin gitu kan. Harmendal. Tapi betul juga sih kan karena kampung Harmendal ini kan dekat banget dari Lanut Halim ya. Iya. Lanut Halim kan emang pangkalan militer dari dulu ketahuan ya. Iya. Gitu. Iya, jadi kan orang Belanda sini nyari keong nggak tahu. Itu dia, itu kisah sih asal muasal nama kampung Harmendalnya. Nah, kemarin ini ngebahas video yang kita bikin di depan bangunan baru. Nah, kebetulan memang bangunan barunya ini yang sebelumnya juga sempat diceritain sama Bang Gipeng sama David ya. Pun David nggak ada. Itu sudah dibangun sebelumnya, tapi karena terkendala dengan perizinan jadi terbengkalai, artinya pembangunan tidak dilanjut. Ada sekitar 5 bulan ya Bang Gipeng ya kemarin. Ada segituan lah. 5 bulanan. Nah, jadi kemarin di video-video kita itu sebenarnya kita nggak bermaksud buat menantang adanya kekuatan gaib atau segala macamnya, enggak. Cuma kita mau tahu aja gitu, karena memang banyak nggak 1-2 cerita yang memang
suka digangguin gitu, dari baik itu di bawah ya Bang Cipeng ya, sampai dia di tempat kita sekarang nih di belakang rumahnya Dwi ini dia pernah juga ada sesuatu gitu ya Bang Cipeng. Pas kemarin kejadian di bawahnya itu gimana Bang Cipeng? Pas kemarin enggak, yang pertama yang Bang Cipeng lihat kan udah awal-awalnya tuh ya. Nah, kemarin nggak ikut tapi di belakang layar ya sempat ngelihat hasil jepretannya si Dwi gak kemarin? Iya itu yang Paling lo gua kasih sempet kirim lewat WA itu, lo zoom, lo bilang harus di zoom, lo tandain merah ya kan, gue penasaran sampai gue zoom apa gitu kan, pan sih emang putih-putih kayak lagi emang ini kan. Pas gue tegesin lagi ya deket, ternyata ya ada mukanya gitu kan di ini juga. lihat juga Ngerasain, lihat nggak berani. maksudnya ngelihat gambarnya Oh nggak berani, langsung saya hapus. harus dihapus ya. Kalau Mas Chandra jelas sih kalau buat foto pas di blog itu emang jelas. Ini kalau ngeliat live Langsung. gitu, belum, emang pengen banget itu, penasaran. Nah, kebetulan memang tadi awalnya ini kita mau apa ke sana tuh, ke bangunan itu karena kebetulan ada pekerja di sana yang mengerti gitu situasi di sana kayak gimana. Karena kan awalnya yang ceritain Bang Jipeng sama si Dwi sama David juga ceritanya kemarin gimana Bang pas dibilangin pekerja proyek. Ya gue sih nggak dengar langsung asli ya dari dia, istilahnya nggak dengar langsung gitu dari dia, tapi dari apa sih ya tetangga, istilahnya empok gue juga kan ngomong dia karena dia suka belanja di warung empok gue kan istilahnya. Nah itu emang katanya sih emang ada aja kata dia, yang ada aja makhluk-makhluk yang berupa kakek-kakek, anak-anak sama perempuan lah kalau nggak salah kayak gitu. Nenek-nenek tuh. Nenek-nenek ya, iya nenek-nenek. Dia gimana Mas Chandra tanggapannya kalau misalkan tadi misalnya kita jadi, harapannya memang seperti apa tadi? Harusnya tuh tadi kita wawancara terus harapannya mungkin tadi Pengen banget sampai masuk kan, tadi sampai saya masuk ini ya kagak ada orang, kosong. ada, mungkin ada terasat kali ya tuh orang ya proyeknya. Lagi malam Jumat gini. Tadi kan tuh kita mau ada fasilitator, mediator, mediasi. Betul memang ceritanya orang itu dia bisa kan katanya, bisa dalam tanda kutip ya mungkin sering atau pernah belajar untuk berinteraksi dengan makhluk gaib kayak gitu. Ini masih mediatornya nanti. Bukan saya. Mungkin ada orang lain nanti. Iya kan, karena yang kemarin aja Bang ya banyak yang pas banget ditampakin itu kas udah selesai bikin videonya kan. Yang lu rasain pas dari pertama sampai terakhir kemarin itu apa gitu, bikin kejut-kejut di jantung, deg-degan atau gimana? Kalau buat deg-degan mah enggak, cuman kayaknya kaki ini aja gitu, kayaknya gimana ya, kayak aneh aja gitu. Gue juga ngelihat tertuju di suatu jendela gitu kan, selain kayaknya kok langsung ke situ aja gitu. Gue nunjukin gue pertama ya, yang pertama itu iya, Yang di bangunan itu ya. dan akhirnya kan pas udah itu dulu juga kan sampai lihat juga, ini juga kan ngerasain juga, ngelihat gitu kan. Tapi sayangnya kemarin nih yang Mas Chandra bilang kan sebenarnya yang pengen banget tampakin itu 2 orang dari tim kita, ada Mas Chandra sama Mas Dwi. Selebihnya kita volunteer aja jadi ngikutin. Ketakut iya. Cuman karena kita mau cari tahu, penasaran ya, mau nggak mau harus kita coba ke sono. Tapi Mas Chandra udah kesana juga tadi nggak ada. Nggak ada orangnya, atau nginep atau gimana. Dia lagi beli makanan kali dia. So udah jam 12 tadi, jam 10-an nggak datang juga tuh orang. Ya, mungkin lain kali nanti kalian ya. Belum jodoh kali, belum jodoh. Iya betul. Yang jodoh. Tapi yang pasti kalau yang tadi diceritain Bang Jipeng juga diceritain Mas Dwi itu langsung diceritain sama orangnya, katanya dia tuh kerja di sana, pekerjaannya itu kulinya itu orang Pemalang katanya. Pemalang, dia sering hari-harinya itu ditampakin. Belum lama nih ceritanya Mas Dwi juga nih, kakak iparnya yang tadi ceritain Bang Jipeng itu, Iya. ditampakin sosok gitu. Sosoknya tadi cewek ya, Perempuan nih ya. perempuan. Nah, ini
kalau orang siang malah itu kan. itu siang bolong. Kan itu kita kalau orang sini asli mungkin anggapannya ya lumrah ya, biasa, karena hal kayak gitu emang 1-2 kali juga sering. Jadi kayak cerita orang sini cerita kayak gitu ya dianggap emang ada gitu, cuma kayak gitu doang ya Bang Ji. Kan beda lagi kalau dia yang nemuin Dharma. Pegang kecil. Tapi sekali lagi kita nggak mau bikin kegaduhan atau apapun ya Bang Ji. Cuman kita mau meluruskan aja nih bener atau enggak. Kayak mungkin gimana Mas Chandra? Ya, tadi yang apa? Di dalam video itu katanya ada Kalau banyak tadi ya masuk ke dalam memang kalau buat ngerasa getaran ada. bukan getaran cinta, bukan. Yang sampai masuk ke dalam kan kamar, Awak-awaknya beda ya. awalnya beda. Banyak buat ruangan. Itu kamar yang bangunan itu termasuk banyak buat ruangan. Gelap. Cuman ruangan yang buat dia tempat tinggal tidurnya Kuli itu di situ doang. Cuma ada berapa yang ini dibilang? Nggak tahu dah, kayaknya cuma dia doang sih orang di situ, cuman ada tempat dia tidur sama TV di situ. Itu aja ya. Ini sebenarnya kita tadinya mau ngelurusin itu cerita yang didengerin atau yang dia ceritain itu benar atau enggak. Nah, kulinya juga, kuli proyek itu pekerjanya juga ngomong ya Bang ya, bilang kalau emang Mas yang mau coba silakan gitu, tapi lebih enak ada mediator atau fasilitatornya. Jadi kan seenggaknya cerita-cerita yang dibuat sebelumnya itu kita nggak asal sembarangan gitu. Mungkin kan orang ngelihat di video ini ya kita ini bohongan segala macam buat susuran. Sekali lagi ini nggak susuran, tapi memang ya ini ngelurusin dengan fakta yang ada. Gitu ya Bang. Mungkin kita bikin lagi kapan kira-kira? Untuk ngobrol langsung Atur jadwal lah itu. Tidur gue. disuruhnya nginep ya Bang? Enggak, kita begadang. Oh, suruh begadang. Kita begadangnya situ ke pagi. Denger. Ya udah, nanti untuk video selanjutnya semoga kita bisa berjodoh dengan pekerja proyeknya dan kita bisa ketemu kan harapannya dia, semoga dia aja yang dilihat, kita enggak. Karena saya jujur kemarin ngelihat foto itu sendiri, sebelum saya lingkarin merah tuh saya negesin dari deket, emang ada yang dia tuh berbentuk, tapi kalau ditegesin memang gambarnya tuh berupa wajah besar, bukan film ini ya, kartun wajah besar, wajahnya gede ya Bang ya, terus rambutnya itu agak camping ya Bang, compang camping gitu rambutnya, terus matanya kayak Indra. jadi kemudian kayak melototin kita, dan giginya itu gede-gede ya Bang. Nah, kalau kata si Dwi ini khawatirnya dia ingin menyampaikan pesan kepada kita, karena memang setiap kita bikin video di sana itu pasti kita dikasih lihat penampakan walaupun setelah pembuatan videonya ya Bang ya, dan lagi kita di situ juga ada aja ya perasaannya nih Mas Darman nih, makanya deg-degan mulu dia kan di situ. Tapi dia penasaran juga. Nah, maka Ada dari getaran juga sih. iya, makanya agak penasaran juga, pengen lagi. Getaran cinta di Romero. Itu dia, makanya kita semoga nanti bisa ya berinteraksi ya dengan Kuli Proyek, kita mencari tahu aja. Mudah-mudahan secepatnya. Amin. Ya Bang, itu aja mungkin ya di video kali ini ya. Biar nanti ya mungkin ada lagi video yang klarifikasi atau benar-benar kita dengar ceritanya langsung dari si pekerjanya, karena dia itu kerja di sana, nginep di sana, makan tuh blok-blok di sana semua. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.